Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 1. Sebuah kapal layar berukuran besar merapat di dermaga pelabuhan timur Kerajaan Jiwanala. Tidak seperti biasanya, kali ini pelabuhan itu tampak ramai disinggahi kapal besar dan kecil. Dari dalam kapal besar itu keluar orang-orang berpakaian aneh dari bulu binatang. Kulit mereka kuning dan mata agak sipit. Jumlahnya tidak kurang dari 10 orang, rata-rata menyandang senjata golok besar dan bergagang panjang. Dari bendera yang berkibar di tiang, dapat diketahui kalau mereka berasal dari daratan Mongol. Hampir semua orang yang memadati pelabuhan itu memperhatikan mereka. Sebuah tandu indah diusung oleh 4 orang bertubuh kekar dengan otot-otot bersembulan keluar. Di dalam tandu itu duduk seorang laki-laki berkumis panjang, dan berbaju indah dari bahan sutra halus. Di pinggangnya tersandang sebilah pedang panjang yang gagangnya bertaburkan batu mutiara. Rombongan dari Mongol itu terus bergerak menuju ke ibu kota kerajaan Jiwanala. Seorang punggawa kerajaan yang kebetulan melihat rombongan asing itu, bergegas memacu kudanya menuju istana kerajaan yang tidak jauh dari situ. Dia sempat berpesan kepada 4 orang prajurit penjaga pintu gerbang, kemudian memacu kudanya dengan cepat memasuki benteng istana. Kerajaan Jiwanala merupakan kerajaan megah yang kaya. Tidak heran kalau istananya begitu megah dan indah. Punggawa itu bergegas turun dari kudanya begitu sampai di depan istana. Langkahnya tergesa-gesa memasuki istana. Beberapa prajurit penjaga membungkukkan badan memberi hormat. Laki-laki berpakaian pembesar kerajaan itu terus melangkah lebar menuju ruangan singgasana kerajaan, dan langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Raja Jiwanala. "Ampunkan hamba Gusti Prabu Duta Nitiyasa. Hamba menghadap tanpa diperintah," ucap punggawa itu. "Ada apa Punggawa Narayama?" tanya Prabu Duta Nitiyasa lembut. "Ampun, Gusti. Hamba melihat serombongan orang asing menuju ke kota raja. Mereka datang dengan kapal yang cukup besar dan peralatan lengkap," lapor Punggawa Narayama. Belum lagi Prabu Duta Nitiyasa mengatakan sesuatu, seorang prajurit penjaga pintu gerbang istana muncul dan menghampiri. Prajurit itu membungkuk kemudian berlutut memberi hormat. Para patih, panglima, dan pembesar kerajaan yang kebetulan berada di ruangan itu, memandang pada prajurit penjaga pintu gerbang yang baru datang. "Ada apa, prajurit?" tanya Prabu Duta Nitiyasa. "Ampun, Gusti Prabu. Ada beberapa orang asing hendak bertemu Gusti Prabu," lapor prajurit penjaga itu. Perintahkan mereka masuk." "Hamba, Gusti." Prajurit penjaga itu memberi hormat, lalu melangkah keluar. Punggawa Narayama bermaksud meninggalkan ruangan itu, tapi Prabu Duta Nitiyasa cepat melarangnya. Punggawa itu menyingkir, dan duduk pada deretan punggawa lainnya. Tidak lama berselang, seorang laki-laki bertubuh tinggi kekar dan berkumis hitam panjang melangkah masuk. 10 orang berpakaian seragam aneh yang terbuat dari bulu binatang ikut mengiringnya. Mereka serentak membungkukkan badan sambil meletakkan tangan kanannya di depan dada. Prabu Duta Nitiyasa pun segera membalasnya dengan mengangkat tangannya ke depan. Orang-orang dari daratan Mongol itu duduk bersila dengan sikap hormat. "Apakah maksud kalian datang jauh-jauh ke negeri kami?" tanya Prabu Duta Nitiyasa. Laki-laki bertubuh tinggi besar dan berbaju sutra halus itu bangkit berdiri. Semua orang yang berada di ruangan itu terkejut. Bagi mereka, sikap orang Mongol itu sudah melampaui batas. Berani berdiri tegak di hadapan junjungan mereka adalah melanggar tata krama. Tapi Prabu Duta Nitiyasa segera mengangkat tangannya, sehingga para pembantunya bisa mengendalikan diri. "Aku bernama Ogodai Leng, dan mereka adalah pengawal khusus yang mulia jenis Han. Kami datang untuk meminta tanda takluk negeri ini," lantang suara laki-laki tinggi besar itu. "Gila, setan apa yang membawa kalian kemari?" bentak Panglima Sembada Berang. "Panglima Sembada, tetap tenang," suara Prabu Duta Nitiyasa. "Hamba, Gusti Prabu." Panglima Sembada memberi hormat. Katakan pada rajamu. Kami semua di sini cinta damai, dan tidak akan pernah takluk pada siapapun." "Dengan tegas aku menolak permintaan rajamu," kata Prabu Duta Nitiyasa tegas.
Ogodai Leng merebut tombak dari tangan salah seorang pengawalnya, lalu ditancapkan tepat di depan Prabu Duta Nitiyasa. Para panglima kerajaan Jiwanala langsung bangkit berdiri, tapi Prabu Duta Nitiyasa cepat mengangkat tangannya kembali. Maka, kemarahan panglima-panglima itu masih dapat teredakan. Silakan kalian tinggalkan istana ini, tegas Prabu Duta Nitiyasa. Orang-orang Mongol itu tidak berkata-kata lagi. Mereka langsung berbalik dan melangkah pergi. Tombak yang ditinggalkan menandakan tantangan untuk berperang, dan ini sangat disadari Prabu Duta Nitiyasa maupun para panglimanya. Orang-orang Mongol itu tidak langsung kembali ke kapalnya, dan singgah di sebuah kedai minum yang tidak begitu ramai. Dengan sikap dan gaya bagai penguasa, mereka bertindak semaunya di kedai itu. Tentu saja hal ini membuat pengunjung lain merasa tidak senang, tapi tidak bisa berbuat banyak. Seorang pemuda yang coba-coba mengusir tewas di ujung golok salah seorang Mongol itu. Tapi dari 11 orang itu, terlihat seorang pemuda berwajah tampan yang duduk tenang, tak menghiraukan keramaian itu. Sebilah pedang panjang bertengger di punggungnya. Kelihatannya pemuda itu tidak begitu suka melihat tingkah laku teman-temannya yang brutal dan membuat kekacauan di kedai ini. Sejak masuk tadi, pemuda berbaju putih bersih bagai seorang pelajar itu tidak membuka suara sedikit pun. Bahkan dia duduk tenang tidak menghiraukan tingkah teman-temannya. Di depan pemuda itu duduk Ogodai Leng, seorang panglima kepercayaan yang memimpin utusan dari jenis Han ini. Sejak turun dari kapal tadi, kau diam saja, Hulagu Leng. Ada apa? Tegur Ogodai Leng. Tidak ada apa-apa, Kak Ogodai Leng, sahut pemuda yang dipanggil Hulagu Leng ini. Pemuda itu memang adik dari Ogodai Leng, dan dalam rombongan itu bertugas sebagai wakil kakaknya. Memang tidak ada yang bisa menyangka kalau mereka kakak beradik. Ogodai Leng berwajah kasar dan berwatak keras serta berangasan. Sedangkan Hulagu Leng berwajah tampan, dan berperilaku halus lembut bagai seorang wanita. Namun tingkat kepandaian mereka bisa dikatakan seimbang. Hanya saja, mereka saling menyayangi meskipun mempunyai watak yang saling bertolak belakang. Baru kali ini kau keluar dari Mongol, Hulagu Leng. Kau harus banyak belajar. Ingat, kita berada di negeri asing, jangan samakan dengan negeri sendiri. Sikap lemah akan membuat dirimu sengsara. Kau harus mengerti itu, Hulagu Leng. Jelas Ogodai Leng seperti bisa menduga jalan pikiran adiknya. Selalu dengan cara seperti inikah kita memperoleh daerah kekuasaan, Kak Ogodai Leng? Tanya Hulagu Leng. Ingat adikku, kekuatan adalah segala-galanya. Kita harus tunjukkan kekuatan untuk menurunkan mental mereka. Ini baru sebagian kecil yang dapat kau saksikan. Ah, sudahlah, Hulagu Leng. Kau nanti akan tahu sendiri, bagaimana caranya memperoleh daerah kekuasaan. Hulagu Leng diam membisu. Memang baru kali ini dia ikut dalam rombongan mencari daerah kekuasaan baru bagi negerinya. Tapi justru pengalaman pertama ini membuat hatinya terasa teriris. Betapa tidak, baru beberapa saat saja mereka mendarat di negeri asing, sudah 5 orang tewas. Mau kemana kau? Tanya Ogodai Leng melihat adiknya bangkit dari duduknya. Kembali ke kapal, sahut Hulagu Leng seraya melangkah keluar kedai. Kau tahu jalannya, Hulagu Leng. Aku rasa tidak jauh dari sini. Hati-hatilah, semua orang di negeri ini adalah musuh. Hulagu Leng hanya tersenyum tipis dan terus saja berjalan keluar dari kedai minum ini. Sementara teman-temannya masih terus berpesta. Hulagu Leng agak terkejut juga melihat banyak orang berdiri berjajar di sepanjang jalan depan kedai. Mereka semua membawa parang atau senjata lain yang sangat sederhana. Dari sinar matanya, dapat diketahui kalau orang-orang itu menyimpan kebencian yang amat sangat. Hulagu Leng terus berjalan perlahan-lahan, namun sikapnya jadi waspada juga. Berpuluh-puluh pasang mata menatapnya penuh kebencian. Tapi, tidak seorang pun yang bergerak mendekatinya. Sampai mendekati pelabuhan, tidak ada seorang pun yang mendekati orang Mongol itu. Sedangkan Hulagu Leng masih terus bersikap waspada. Dan begitu kakinya menginjak lantai dermaga, tiba-tiba terdengar bentakan keras dari belakang. Orang asing, berhenti. Hulagu Leng langsung menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan dibalikkan tubuhnya.
Tampak seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun berdiri tegak bersikap menantang. Dari pakaiannya dapat diketahui kalau dia seorang panglima perang kerajaan Jiwanala. Di belakangnya berdiri 10 orang berpakaian prajurit. Mereka semua membawa sebatang tombak panjang dan pedang tergantung di pinggang. Panglima Sembada, ada keperluan pentingkah sehingga Tuan bersusah payah datang menemuiku? Tanya Hula Guleng mengenali panglima itu. Aku datang untuk meminta tanggung jawabmu, orang asing. Sahut Panglima Sembada ketus. Tanggung jawabku. Hula Guleng mengerutkan keningnya. Jangan berpura-pura bodoh, orang asing. Kau datang membuat keributan dan membunuh 5 orang rakyat tak berdosa. Kau tahu apa hukumannya bagi seorang pembunuh? Mati. Hula Guleng mengerti sekarang. Dia kini tidak terkejut lagi. Memang, sejak keluar dari kedai tadi sudah diduga kalau hal ini pasti bakal terjadi. Dan kejadian ini memang disesalkan sekali. Hanya saja dirinya tidak bisa berbuat banyak. Semua pengawal hanya tunduk pada perintah kakaknya. Tangkap dia. Perintah Panglima Sembada. Tunggu. Sentak Hula Guleng. Tapi 10 orang prajurit Jiwanala itu tidak mengindahkan bentakan itu. Mereka langsung bergerak cepat menyerang. Mau tidak mau Hula Guleng melayaninya, namun berusaha untuk tidak balas menyerang. Yang dilakukannya hanya berkelit menghindari setiap serangan 10 orang prajurit itu. Tahan. Kalian salah jika menyerangku. Nanti akan kujelaskan. Seru Hula Guleng keras. Tapi seruan itu tidak didengar sama sekali. Bahkan sebatang tombak hampir saja merobek perutnya, kalau saja orang dari Mongol itu tidak cepat-cepat berkelit dengan memiringkan tubuhnya. Dan belum lagi sempat menarik kembali tubuhnya, satu tusukan tombak mengarah ke dadanya. Hula Guleng terpaksa mengangkat tangannya, lalu menangkap tombak itu. Dengan cepat tangan kirinya mengibas ke arah perut penyerangnya. Prajurit kerajaan Jiwanala itu mengeluh pendek, dan tubuhnya terjajar ke belakang beberapa langkah. Tombaknya berhasil dirampas Hula Guleng yang langsung digunakan sebagai senjata untuk menahan gempuran para prajurit lainnya. Mundur. Tiba-tiba Panglima Sembada berteriak nyaring. Para prajurit itu segera berlompatan mundur begitu mendengar perintah pemimpinnya. Panglima Sembada langsung melompat ke depan. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang berkilat tertimpa cahaya matahari. Hula Guleng menggeser kakinya sedikit ke kiri. Tahan. Tiba-tiba terdengar bentakan keras. Kakang Raksa Junta, desis Panglima Sembada begitu menoleh ke arah sumber suara tadi. Seorang laki-laki berusia hampir 70 tahun melompat ringan, dan langsung mendarat di samping Panglima Sembada. Raksa Junta adalah seorang patih tertua di kerajaan Jiwanala saat ini. Semua panglima, patih, dan para pembesar sangat menghormatinya. Ada apa ini, Sembada? Tanya patih Raksa Junta. Orang Mongol itu telah membuat keributan dan membunuh 5 orang penduduk, Kakang, sahut Panglima Sembada. Benar apa yang dikatakan Panglima Sembada? Patih Raksa Junta bertanya penuh bijaksana pada Hula Guleng. Sama sekali tidak kusangkal. Tapi semua itu bukan aku yang melakukan, sahut Hula Guleng. Siapapun yang berbuat, harus bertanggung jawab, Kakang. Sergah Panglima Sembada. Siapa namamu? Tanya Patih Raksa Junta tidak menghiraukan kata-kata Panglima Sembada. Hula Guleng. Aku adik kandung Panglima Ogodai Leng. Kuminta dengan hormat, sebaiknya kau ikut ke istana untuk ikut bertanggung jawab akibat perbuatan teman-temanmu. Aku yakin, kau seorang ksatria yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatan teman-temanmu, tegas Patih Raksa Junta. Hula Guleng terdiam beberapa saat. Tampaknya sedang menimbang keputusan Patih Raksa Junta barusan. Di negerinya, dia memang seorang ksatria tangguh yang sukar dicari tandingannya. Tapi persoalan yang dihadapinya sekarang bukanlah persoalan kecil. Apalagi ini di negeri orang lain yang belum jelas tata cara kehidupan dan peraturan hukumnya. Kau tidak perlu khawatir, Tuan Hula Guleng. Akan kujamin keselamatanmu, jika kau benar-benar tidak bersalah, kata Patih Raksa Junta seperti mengetahui jalan pikiran orang Mongol itu. Bisa kupercaya kata-kata Tuan. Hula Guleng ingin kepastian. Nyawaku taruhannya, sahut Patih Raksa Junta tegas. Baiklah, sumpah seorang satria telah kupegang.
Hula Guleng menyerahkan tombak yang dirampasnya dari tangan prajurit. Seorang prajurit menerimanya, dan segera menggiring laki-laki Mongol itu. Panglima Sembada memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya, kemudian berjalan di samping Hula Guleng. Sedangkan Patih Raksajunta berjalan di depan. 10 orang prajurit mengiringi di belakang mereka. Kecemasan merayapi hati Ogodaileng yang tidak mendapatkan adiknya di kapal. Semua awak kapal dan prajuritnya ditanyai, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Hula Guleng kembali ke kapal. Berbagai macam pikiran dan dugaan berkecamuk di benaknya. Sudah beberapa negeri didatangi, berbagai macam bahaya dilalui, namun baru kali ini hatinya merasa gelisah. Menghilangnya Hula Guleng membuat panglima dari Mongol itu diliputi kecemasan. Mungkin Hula Guleng tersasar, Tuan Panglima, kata salah seorang pengawal khusus Panglima Ogodaileng. Tidak mungkin, bantah Panglima itu. Tapi sudah malam begini belum juga kembali, kata seorang pengawal lagi. Temujin, panggil Panglima Ogodaileng. Hamba Panglima, sahut seorang laki-laki bertubuh kekar memakai baju dari kulit harimau. Bawa beberapa orang. Cari Hula Guleng sampai dapat perintah Ogodaileng. Temujin membungkuk memberi hormat, lalu bergegas meninggalkan kapal itu diiringi 6 orang berpakaian prajurit. Saat itu malam sudah demikian larut. Udara laut yang dingin berhembus kencang menggigilkan. Tapi semua itu tidak dipedulikan Temujin dan 6 orang prajuritnya. Mereka terus bergerak menyusuri jalan yang tadi siang telah dilalui. Sepanjang jalan yang dilalui hanya kesunyian dan kegelapan saja ditemui. Mereka berhenti di depan kedai yang disinggahi siang tadi. Suasana di dalam kedai masih tetap sunyi, namun masih terlihat ada seseorang duduk di sana. Pintu kedai yang terbuka lebar dengan cahaya pelita yang terang benderang, menampakkan suasana di dalam kedai itu. Temujin memberi isyarat. 6 orang prajurit Mongol yang ikut bersamanya segera bergerak mendekati kedai itu. Laki-laki muda berambut gondrong terikat, menoleh begitu mendengar langkah-langkah kaki yang berat memasuki kedai. Alisnya berkernyit melihat orang-orang Mongol masuk ke dalam kedai yang lantas membuat kegaduhan. Temujin melangkah tegap memasuki kedai itu, langsung menghampiri pemuda yang masih duduk tenang di kursinya. Seguci arak terhidang di atas meja itu. Temujin berdiri menatap tajam pada pemuda itu. Seorang laki-laki tua pemilik kedai mengintip dari balik dinding bagian belakang. Gusti, bencana apa lagi yang akan terjadi? Hancur sudah seluruh kedaiku, rintih laki-laki tua pemilik kedai ini. Sementara itu Temujin mengambil guci arak dari meja pemuda tampan yang tetap duduk tenang di kursinya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pengawal pribadi Panglima dari Mongol itu menuangkan arak dalam guci itu ke atas meja. Pemuda itu mengangkat kepalanya, menatap tajam ke bola mata orang di depannya. Arak itu belum dibayar, kata pemuda itu kalem. Namun suaranya terdengar bernada datar dan agak tertekan. Akan kubayar 10 kali lipat kalau kau jawab pertanyaanku, ujar Temujin kasar. Pemuda tampan berbaju rompi putih itu hanya menggumam saja. Kau tahu, di mana Tuan Muda Hula Guleng? Tanya Temujin. Maaf, aku tidak kenal dengan orang yang Tuan tanyakan, sahut pemuda itu datar. Brak, Temujin menggebrak meja hingga hancur berantakan. Tapi pemuda berbaju rompi putih itu tetap tenang di kursinya. Sedikit pun tidak bergeming, bahkan tatapan matanya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata orang Mongol itu. Maaf, aku masih ada urusan lain, ucap pemuda itu seraya bangkit dari duduknya. Setan, Temujin menggeram marah. Pemuda berbaju rompi putih itu terus berbalik dan melangkah pergi tanpa mempedulikan umpatan Temujin. Tak baru beberapa langkah dia berjalan, Temujin menghentakkan tangannya melayangkan pukulan jarak jauh. Desiran angin yang sangat kuat membuat pemuda tampan itu melesat ke atas dan hinggap di palang atap kedai. Gur, Temujin menggeram hebat karena pukulannya luput dari sasaran. Sambil berteriak keras, Temujin melompat ke atas sambil mencabut senjatanya. Dengan mengerahkan tenaga yang sangat luar biasa, dikibaskan senjatanya ke arah pemuda itu. Tapi lagi-lagi serangan Temujin hanya menghantam tempat kosong. Entah kapan dimulainya, tahu-tahu pemuda itu sudah berada di bawah. Hiaat,
Temujin semakin berang karena merasa dipermainkan di depan anak buahnya. Dengan ganas kembali diserangnya pemuda itu. Namun manis sekali pemuda tampan berbaju rompi putih itu menghindari setiap serangan Temujin. Dan hal itu membuat pengawal khusus Panglima Ogodaileng itu marah luar biasa, sehingga tidak dipedulikan lagi kesatriaan. Sambil menyerang, diperintahkan 6 orang prajuritnya untuk menyerang. Kedai ini bisa hancur kalau aku tidak keluar, gumam pemuda itu dalam hati. Seketika itu juga pemuda itu melesat cepat keluar kedai. Temujin berseru nyaring, dan tubuhnya langsung melompat keluar mengejar. 6 orang prajuritnya pun bergegas berlarian mengikuti. Kini pertarungan berlangsung di halaman kedai, terselimut kegelapan dan desiran angin laut yang dingin. Bersambung kejagoan dari Mongol bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.